Bagaimana mungkin Anda khawatir menjadi orang fakir? Sedangkan Anda itu adalah hamba Allah yang maha kaya. Ini asik toh mas? Ya. Ucapan sing ketoke, tulisan sing ketoke sederhana, tapi jero banget. Monggo adina sadani Allah wa iyyakum, kita mulai masuk ke dalam pembahasan kitab Al-Hikam. Kita akan membicarakan nasihat pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah. Ya, sepindah malih kitab ini berisi mula-ulik tentang amal hati. Bab pertama ini adalah bab rojak sebenarnya. Kalau nanti kita fokuskan pembicaraan kita. Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah menyampaikan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal, kata beliau. Nasihat pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amal, seorang manusia itu tanda-tandanya ketika dia menyandarkan dirinya kepada ikhtiar, kepada amal, nuqsanur roja inda wujudiz zalal, yaitu rojaknya dia kepada Allah itu akan berkurang saat dia tergelincir. Ya, saya ulangi, Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah menyampaikan min alamatil i'timadi 'alal amal, tanda-tanda seorang manusia itu menyandarkan dirinya kepada amal, kepada ikhtiar, termasuk diantaranya adalah amal-amal soleh, ibadah kepada Allah, itu adalah berkurangnya roja kepada Allah ketika hatinya tergelincir, ketika dirinya melaksanakan kesalahan-kesalahan. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, kalimat ini kalimat yang dalam dan kudu dijelentrehke. Jadi begini para ikhwan sekalian sadani Allah wa iyyakum. Ar-roja, mengharap kepada Allah, itu satu amal hati. Ya, dia adalah amal hati. Dia adalah cahaya yang menerangi hati. Kalau kemudian kita pisahkan dia dari amal fisik, maka ar-roja itu terpisah dari amal fisik. Dia amal yang berbeda. Dia amal yang berdiri sendiri dari amal fisik. Di mana seorang manusia yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya amal hatinya dia adalah amal hati yang berdiri sendiri, tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Yang kedua, para ulama menyampaikan bahwa memang nanti ada orang-orang yang prosesnya adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Dia menyibukkan dirinya dengan amal-amal fisik. Ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang agak lalai untuk membangun amal hati. Kalau bahasa seperangan ulama punika, kalau orang yang pertama itu adalah as-salikin, ada yang menyebutkan al-murid, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang punya kehendak untuk menjadi orang yang memahami Allah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang kalau seperangan ulama disebut dengan al-arifin, orang yang telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang yang telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik sangkanya kepada Allah selalu ada, selalu besar. Cintanya dia kepada Allah selalu kuat. Apalagi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tinggi. Sehingga ketika seorang muslim yang dia memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu Maha Penyayang. Saya pernah menulis belum lama di akun
fanpage saya. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, maka Allah itu sejak azali maha pengasih dan maha penyayang. Saat kita berbuat maksiat kepada Allah, ketahuilah Allah tetap maha pengasih dan Allah tetap maha penyayang. Ya. Allah Ta'ala sejak azali adalah maha pemberi rezeki. Betul, maksiat itu menghalangi rezeki. Ingkang ngendika sinten? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi mari kita pahami bahwa meskipun kita bermaksiat, tetap Allah itu maha pemberi rezeki. Ya, Allah itu sejak zaman azali adalah Al-Karim. Allah itu maha dermawan. Kita taat kepada Allah, Allah maha dermawan. Kita bermaksiat kepada Allah, Allah maha dermawan. Maka poin yang pertama nasihatnya Imam Ibnu Athaillah ini adalah nasihat agar kita itu menjadi orang yang selalu berharap kepada Allah atau selalu berbaik sangka kepada Allah apapun keadaan kita. Memang nanti para ulama menyampaikan bahwa amal hati, entah roja, entah husnudzon billah, entah tawakal kepada Allah, entah yakin, entah sabar, apalagi semuanya sangat terkait dan sangat dipengaruhi oleh maksiat atau ketaatan. Ya, dipengaruhi oleh maksiat atau ketaatan. Jadi amal yang paling mudah dipengaruhi oleh maksiat atau ketaatan itu adalah amal hati. Hanya Imam Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa apapun yang menimpa kita, apapun yang kita kerjakan, Allah tetap maha pengampun, Allah tetap maha penyayang, Allah tetap maha dermawan, Allah Ta'ala tetap maha bijaksana, Allah tetap maha sabar, apalagi semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya pun apa? Maknanya kalau panjenengan sami ini seharusnya menjadi orang yang baik sangka kita kepada Allah tidak pernah berubah. Ya. Kalau di 2 atau 3 kajian sebelum kajian malam ini ya, di beberapa masjid, kalau ngemutakan salah satu bentuk husnudzon kepada Allah itu, jadi saya ngisi pengajian di 2 masjid ngemutakan hal ini. Salah satu bentuk husnudzon manusia kepada Allah Ta'ala, ya, husnudzon itu tandanya roja, tandanya harapan. Salah satu bentuk husnudzonnya manusia kepada Allah adalah dia mensifati Allah dengan sifat yang Allah atau Rasulnya tetapkan, apapun kondisi dan keadaan yang dia rasakan dan dia hadapi. Jadi ketika kita berdagang, dodol laris, otomatis kita percaya kalau Allah itu maha kaya dan Allah itu maha dermawan. Ming nek lek dodol ora payu, nggih Mas. Dodol bakso ora payu. Dodol bakmi ora payu. Dodol tahu ora payu. Dodol tempe ora payu. Dodol cilok dihubengke numpak motor ora payu. Kapan payune? Bareng montore ditur lagi payu. Ya. Maka waktu itu orang yang berbaik sangka kepada Allah, dia tetap percaya dan yakin bahwa Allah itu maha kaya dan maha dermawan. Kayanya Allah tidak dibatasi oleh apapun yang dikerjakan oleh manusia. Allah tetap maha kaya. Ya. Dermawannya Allah tidak dibatasi oleh apapun. Allah tetap maha dermawan. Ya. Jadi penekanan di dalam pembicaraan kita ini adalah beliau menekankan kepada bab husnudzon billah, ar-raja, harapan kepada Allah. Raja punika punapa menawi sepirangan ulama ngendika, raja itu al-istibsyar bijudi Rabbi ta'ala wal irtiyahu bikaromatihi. Jadi raja itu seorang manusia gembira. Dengan apa? Dengan janji-janji kebaikan-kebaikan,
kedermawanan yang Allah tetapkan untuk hambanya. Allah berjanji, maka orang merasa gembira dengan janji itu. Meskipun janji itu belum dia rasakan. Makanya sebenarnya ulama menyampaikan, apa tuh perbedaan anak istibsyar dengan rojak itu? Kalau rojak, apa makna, apa bedanya antara al-istibsyar dengan istibsyar? Itu gembira, kegembiraan yang muncul dengan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan al-farah, al-farah, bahagia, senang, itu kegembiraan yang muncul atas sesuatu yang sudah terjadi. Jadi itulah rojak, jadi istibsyar, merasa gembira. Dengan apa? Dengan janjinya Allah. Karena istibsyar itu gembira dengan sesuatu yang belum terwujud. Kalau farhun, kata para ulama, itu sesuatu yang muncul, kegembiraan yang muncul setelah dia mendapatkan sesuatu. Jadi rojak itu adalah seseorang gembira dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian dia merasa puas dengan semua kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Itu rojak. Maka kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini menyampaikan rojak itu apa? Hadun yahdil qalbi ila biladil mahbub wa yutayyibu sayru fihi. Jadi harapan itu adalah cahaya yang menerangi hati manusia, yang membimbing hati manusia untuk berjalan menuju negeri yang membahagiakan dan dicintai, yaitu akhirat. Kemudian perjalanan dia menuju akhirat itu rasanya nyaman, itulah rojak. Kenapa? Kenapa dia adalah cahaya yang membimbing manusia menuju akhirat, membimbing hati manusia menuju akhirat? Karena seseorang berharap kepada Allah itu akan menggerakkan badan untuk mentaati Allah. Tidak ada orang yang mau mentaati siapapun kecuali dia punya harapan. Betul kata para ulama. Tidak ada orang yang mau meninggalkan sesuatu yang dilarang kecuali dia punya harapan. Ya. Maka orang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kecuali dia punya harapan. Seseorang tidak mau melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan kecuali dengan harapan. Ausikum wa iyyakum bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah sekalian asadani Allah wa iyyakum. Jadi memang seorang manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan ya dengan semua komponen untuk menaati Allah. Apa saja? Ya. Semuanya. Salah satunya adalah kalau di dalam hati dorongan yang kuat untuk mentaati Allah. Semakin besar rojak manusia kepada Allah, semakin besar harapan manusia kepada Allah, maka ibadahnya semakin besar. Ketika tipis harapan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti ya ibadahnya tipis. Ini kalau kita kaitkan delewer-delewer kemana-mana, itu terkait dengan pahamnya orang akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya pernah apa itu? Download gambar, kemudian gambar ini saya sebar di akun media sosial saya. Gambarnya orang kulit hitam dodolan nganggo gerobak. Sing didoli buah-buahan, mbah wujudnya apa meng titik Mas, segede itu. Tapi yang menarik itu tulisan di gerobaknya itu. Tulisan di gerobaknya itu tulisannya adalah kaifa tahsal faqra wa anta abdul ghani. Bagaimana mungkin Anda khawatir menjadi orang fakir sedangkan Anda itu adalah hamba Allah yang maha kaya. Asik toh Mas. Ya. Ucapan sing ketoke, tulisan sing ketoke sederhana tapi jero banget. Kenapa? Karena dia mengajarkan orang akan besarnya harapan kepada Allah. Mengajarkan orang akan selalu berbaik sangka kepada Allah.
Sampai nabi-nabi kita mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nek saya pernah mendapatkan itu cerita yang cukup menarik, meninggalnya sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, ketika beliau akan meninggal, beliau mengingatkan keluarganya untuk tidak bersedih hati. Kenapa? Beliau mengatakan ini tanpa kesombongan, ini berbaik sangka kepada Allah. Ya, beliau menyampaikan, lah ngopo, nek aku mati aku mlebu swarga. Maka tetangga-tetangganya, teman-temannya, murid-muridnya heran. Mungkin saya gue kan, kok wong kok sombong banget mungkin kalau bahasa kita. Apa jawaban beliau? Lah, saya diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena saya diperintahkan berbaik sangka kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, maka berarti saya harus yakin kalau saya mati dilebok neng swarga. Ya. Jadi kalau saya tertarik dengan bahasanya Gus Ba itu, jangan sekali-kali kita menganggap Gusti Allah itu titik-titik ngebuang, titik-titik ngeplak, titik-titik nyetrot, titik-titik banting. Jangan begitu, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Bijaksana, Allah itu Al-Halim, bayangno. Allah itu Maha Sabar. Al-Halim ini kau menawi seperangan lama, kau mananya asad sobron. Allah itu sabarnya maha berlipat-lipat. Ya, begitu. Ada kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir Quranul Azim itu ketika Qarun dihukum oleh Allah. Jadi jangan dikira Qarun long suasa bleseke ning ngendi bumi wabah sak pro langsung, tidak begitu, ada proses. Ada proses. Imam Ibnu Katsir itu mengisahkan. Jadi Qarun itu ketika dihukum oleh Allah diingatkan, pertama kali yang hancur kekayaannya, bangunan-bangunannya, wes kon tobat, ora gelem tobat, misuh-misuh. Ya, sing dipisui Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah diingatkan, ditenggelamkan kakinya sampai sebatas lutut kalau tidak salah. Kon tobat, kowe tobat toh. Ya, belum mau bertaubat, tambah nesu-nesu. Ya, maka oleh Allah ditenggelamkan sampai sebatas dada, dikai waktu. Niki Qarun lho Mas, aja tekon eleke Qarun lho, begitu eleke Qarun sampai diabadikan di dalam Quran. Jadi Quran itu nek cerita isine wong paling apik apa wong paling elek. Nggih, nek kaya awake dhewe iki dilebokke Quran malah semaput umpama. Ya, kita diperintahkan mencontoh wong sing paling apik, kon hati-hati aja nganti dadi wong paling elek. Halimnya, maha sabarnya Allah tuh. Itu pun Qarun belum mau bertobat, isih nesu-nesu misuh-misuh. Ya sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agintek Mas Qarun ceritanya itu, cuntel. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran fakhosafna biwa bidaril ardu tidak serta melompol rana apa-apa, tidak begitu. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Jadi ceritanya adalah waktu. Jadi Imam Ibnu Qudamah rahimahullah itu menceritakan tentang, ya, tiba-tiba lupa saya. Ya. Jadi Imam Ibnu Qudamah rahimahullah itu menceritakan tentang peringatan kalau tidak salah ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui satu kisah peringatan akan bahayanya sombong. Tetapi di dalamnya juga mengandung cerita tentang sabarnya Allah. Jadi iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Diberi waktu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, suatu hari Anda coba bayangkan hidupnya berapa ribu tahun,
Kemudian Nabiullah Iblis itu bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Iblis mengambil kesempatan. Iblis mengatakan, wahai Musa, engkau adalah orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah di balik hijab. Maka mohonkan kepada Allah agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Ya, Iblis lumayan. Saala-ala makhluk Iblis. Ya, Iblis ngalahke jenenge prit. Ngalahke pocongan, ngalahke buta kok. Mas ngalahke apa pokoknya semua hantu yang disebut saanane menungso gundul pring sapa-apa itu kalah karo Iblis. Saala-ala makhluk Iblis. Apa yang dikerjakan Nabiullah Musa alaihissalam? Maka Nabiullah Musa ketika diberi kesempatan untuk bercakap-cakap kepada Allah, matur kepada Allah, wahai Allah, Allah Maha tahu. Iblis meminta tolong kepada saya untuk memintakan ampun kepada panjenengan. Diterima tidak oleh Allah Ta'ala, ditombok, tapi Allah punya syarat. Syaratnya apa? Allah menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sampaikan kepada Iblis, dosane tak apura ming syarate Iblis sujud kepada kuburnya Adam alaihissalam. Ya Mas, pes, sabar ya Allah. Berapa banyak orang yang disesatkan oleh Iblis di antara jaraknya Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Musa alaihissalam. Mukeh Mas. Ada kaumnya Nabi Lut yang Nabi Nuh yang tenggelamkan semuanya. Ada kaumnya Nabi Hud yang ditenggelamkan semuanya. Ada kaumnya Nabi Soleh yang dihancurkan dengan petir yang menggelegar. Ada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mati bareng-bareng dengan Namrud. Ya, mitos perangan ulama dipangan karo nyamuk, nanti sisa tulang belulangnya dan lain-lain. Berapa banyak orang disesatkan oleh Iblis. Ketika Iblis meminta maaf kepada Allah, meminta ampun, diterima, ini karena syaratnya. Syaratnya siji tok lho Mas, ora ono syaratnya. Sujudlah engkau kepada kuburnya Nabi Adam. Iblis nesu Mas. Ya, ini cerita tentang buruknya orang sombong itu. Iblis di hadapan Nabi Musa itu menjawab. Dulu ketika Adam masih hidup, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud, saya tidak. Lah kok saya diperintahkan untuk sujud kepada jenazahnya Adam. Ora gelem aku ya wis dilaknat sampai hari kiamat. Ya. Allah itu Al-Halim. Para ikhwah, berbaik sangka kepada Allah adalah meyakini Allah tetap Al-Halim. Apapun yang dikerjakan menungso sak donya, Allah tetap Al-Halim. Ya. Ketika nanti suatu saat misalkan datang masa di mana tidak ada hujan selama setahun gitu Mas. Setelah itu datanglah Dajjal. Setelah itu manusia diuji dengan kelaparan yang begitu dahsyat. Tetap Allah itu maha kaya, tetap Allah itu maha dermawan. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada cara kan yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Rasul kita ditanya oleh para sahabat, lalu waktu itu ketika semua tumbuhan mati, semua makanan, semua hewan mati, lalu bagaimana kita makan dan minum? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, yajri alaihim majrut ta'am, kata beliau kamakola. Waktu itu fungsinya sama dengan makan atau minum. Jadi orang tuh dijuarno wae kemudian mati kabeh hancur semuanya mboten. Kalaupun toh ada orang yang mati karena kelaparan, kalaupun toh ada orang yang mati karena kehausan, memang karena waktu itu jatah rezekinya sudah usai. Kenapa? Karena manusia tidak akan mati hatta yastakmila rizquhu, kata Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan semua rezekinya. Rasa khawatir Mas, saya dapat cerita.
Ya, saya pernah dapat cerita ada seorang teman yang menceritakan, ono bapak-bapak, menek wit kambil. Menek wit kambil tiba blak. Orang apa mas, bangun minta air putih. Begitu diberikan 1 gelas air putih, diminum, glek langsung blek mati mas. Wes, kayak piye kuwi? Berarti Allah menetapkan rezeki terakhirnya adalah air putih. Saya dapat cerita yang lain lagi. Ada seorang simbah yang sakit dibawa oleh keluarganya ke Singapura, mas. Ya, ketika sampai Singapura dia koma, jadi tidak sadar. Begitu dia sadar, dia minta minum 1 gelas air putih. Dicarikan sama keluarganya cari 1 gelas, begitu diminum mati satu. Berarti memang jatah dia rezeki paling akhir adalah minum 1 gelas air putih neng Singapura. Ya. Begitu, jadi tidak usah khawatir para hewan sekalian. Jadi ini mengingatkan kita al-i'timadu 'ala Allah. Mengenai para ulama pun ngendika bahwa menyandarkan hati kepada Allah itu dasar paling utama tawakal. Ya, dasar paling utama tawakal. Boleh orang menyandarkan dirinya kepada amal, meskipun itu bentuknya amal soleh, tetapi diingat itu sekedar sarana. Ya, itu sarana. Tetap orang masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling sabda, "Au kama qala la yanju ahadakum bi amali." Wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayatahumadiyan illa ayatahummadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin aw kama qala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yanju ahadukum bi amalihi." Setiap manusia itu tidak ada yang selamat dari api neraka, modalnya adalah amalnya saja. Qala wala anta ya Rasulullah. Termasuk panjenengan ya Rasulullah, hadis sahih lho punika. Qala wala ana. Iya termasuk saya, kata Muhammad. Illa ayatahummadani yawma bi rahmatin min wa fadlin, kecuali memang Allah telah melimpahkan kepada saya rahmat dan keutamaan. Ya. Jadi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Para bapak, para hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Ada satu kisah, ya. Ada seorang abid Bani Israel itu yang beribadah kepada Allah 500 tahun. 500 tahun. Ojo kaget nih mas. Karena mereka diberi umur panjang. Ya, mereka diberi umur panjang. Kalau panjangan menjawab kisahnya, ini sebagian kisah para ulama tentang nanti di Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Kenapa? Karena ada Bani Israel, ada seorang abid Bani Israel itu yang beribadah setiap hari. Kalau malam hari Qiyamul Lail, kalau siang hari berjihad fisabilillah. Ya. Terus menerus dia kerjakan. Selama berapa mas? 1000 mas. 80 tahun, 80 tahun. Ya. Setiap hari. Umurnya panjang ini. Ya. Nah Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyampaikan rojo Namrud dadi rojo sombong. Itu kenapa? Di dalam riwayat yang paling kuat kata Imam Ibnu Katsir, karena dia menjadi raja itu 400 tahun. Berapa itu? 80 periode nih awake dhewe. Mati tumek gitu mas. Kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh, kuwi meneh ping 80. Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan, Bukhtansir, Nebukadnezar itu dijadikan oleh Allah sebagai hukuman untuk Bani Israel. Ya. Jadi ketika Bani Israel menyeleweng kepada maksiat, membunuh Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya dulu yang dibunuh, baru Nabi Zakaria, maka dihukum oleh Allah dengan cara apa? Ditawan oleh Nebukadnezar, dibawa ke Babilonia di Irak sana.
Mas paling 50 tahun. Nek bukan nezar itu kata Imam Ibnu Katsir dadi raja niku 700 tahun. Wes, kayak piye nek kuwi? Ya. Panjang. Orang-orang dulu beribadah kepada Allah di tengah pulau, tidak ada orang lain, tidak ada maksiat selama 500 tahun. Ketika dia mati, ditanya oleh Allah Ta'ala, apa? Dia dihadapkan dengan surga. Ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan surga? Orang ini menjawab, karena amal saya wahai Allah. Ya wis nek ngono mlebu neraka. Kenapa? Karena dia menganggap amalnya melebihi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita beramal itu karena rahmatnya Allah. Ya. Allah memberikan kita rezeki berupa amal. Rezeki itu dibagi untuk kita. Maka Allah menyampaikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan amal kalian. Jadi Allah itu montor-montor rezeki termasuk amal kita. Ya. Jadi para ikhwah sekalian, kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Hanya memang rahmatnya Allah berikan kepada orang-orang yang muhsin, ya kan? Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Nah, kalau kita kepengen dengan rahmat Allah, jadilah orang yang ihsan, beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Atau ihsan itu berbuat amal kebajikan kepada semua orang. Ya. Wa atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat. Berarti kalau kita kepengen mendapatkan rahmat, taati Allah, taati Rasul. Ya, tetapi yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan taatnya kita, bukan amal-amal kita, tetapi rahmatnya Allah. Hanya rahmatnya Allah dicari dengan mentaati Allah. Sehingga seorang muslim yang baik, dia akan menyandarkan harapannya kepada Allah. Ya. Biasanya manusia itu ketika banyak maksiat terus lagi ngucap, walah mas, wong koyo aku kira wangun masuk swarga. Kira-kira terus piye mas? Masuk swarga apa ora? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis sahih, ana inda dzanni 'abdi bi. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad ditambahkan wa in dzanna bi khairan falahu wa in dzanna bi syarran falahu. Aku Allah itu seperti praduga hambaku kepadaku. Kalau dia berpraduga baik, maka baginya kebaikan. Kalau dia berpraduga buruk kepadaku, baginya keburukan. Kira-kira terus piye mas? Wah wong koyo aku semua mungkin lebih suatu. Kira-kira piye? Ming kira-kira lho ya sing yang lebih tahu Allah, ming kira-kira kok. Ya kita orang lebih suatu kan ketoke lho mas, Allah yang lebih tahu. Ya. Kenapa? Bagian dari baik sangka kepada Allah. Mohon maaf, bagian dari buruk sangka kepada Allah. Bukan berarti kemudian kita sak-sae beramal, tetapi tadi loh pembicaraan kita adalah ar-roja, kuatkan harapan kita kepada Allah, kuatkan husnudun kita kepada Allah. Nanti ada amal-amal yang lain di belakangnya. Ada khauf, ada takut kepada Allah. Ya nanti kita bicarakan di dalam pembicaraan yang lain. Pembicaraan pertama adalah roja, harapan kepada Allah, berbaik sangka kepada. Kenapa? Karena ini modal yang akan menggerakkan kita tidak putus asa untuk mentaati Allah. Walah mas, orang kampung saya niku pun ket tahun 70 kulo dakwai, kulo ajari sholat, ming dora gelem sholat, wanten wangune mlebu neraka. Hati-hati, jangan seperti itu. Ya, ingat. Nabi kita bercerita ada dua orang Bani Israil. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Suatu hari ahli maksiat diingatkan oleh ahli ibadah. Yang menceritakan Nabi Muhammad. Mas, ini bahasa kita. Mbok wis to, ojo pisan-pisan kowe itu minta maksiat ngono ki meneh. Oh, mlebu neraka kowe iki. Wong kaya kowe wis mlebu neraka. Maka ketika mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua orang ini dihadapkan di dalam sidangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu ditanya, apakah engkau pernah mengucapkan bahwa hambaku yang berbuat maksiat ini mesti mlebu neraka? Benar wahai Allah, ketahuilah hari ini dia masuk surga, mlebu swarga mas. Ahli maksiat itu.
Ming nek dijlentrehke ono critane kuwi ya apa, Mas? Ya. Sedangkan orang yang ahli ibadah dikatakan kamu masuk neraka. Ya. Rasul kita yang menceritakan. Kenapa? Karena dia mempersempit rahmatnya Allah. Ya. Dia menganggap bahwa Allah Ta'ala itu Tuhan yang tidak mengampuni semua dosa. Sedangkan Allah mengatakan dia mengampuni semua dosa. Ya. Termasuk syirik, iya, dengan taubat. Ya, para ikhwah sekalian. Sedangkan dosa-dosa selain syirik ala masyiatillah. Sedangkan dosa-dosa kekufuran, mohon maaf, selain kekufuran ala masyiatillah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, diampuni dosanya. Itulah Allah Ta'ala. Hausikum wa iya nafsi bitaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab roja, ini bab husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, para ikhwah sekalian, mari kita jadikan diri kita orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena itu yang membimbing manusia untuk menikmati takdirnya Allah. Membimbing manusia untuk menikmati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbaik sangka kepada Allah, husnudzon billah. Kalau ini kita bicarakan ceritanya Nabi Musa ini. Kemarin kita ceritakan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mati kecuali kita berbaik sangka kepada Allah. Meskipun sekali lagi loh, memang amal hati itu amal yang paling terpengaruhi oleh taat atau maksiat. Iya memang. Ya. Jadi kalau ada orang rojaknya kok tiba-tiba melemah karena dia berbuat maksiat, ya memang begitu. Hanya tetap Allah Maha Pengampun. Meskipun kita berbuat maksiat, Allah Maha Pengampun. Ya. Ada seorang abid salaf itu yang menyampaikan, wahai Allah. Ya, ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Madarijus Salikin. Satu kisah yang cukup menarik. Jadi ada seorang abid itu menyampaikan ucapan, wahai Allah, hampir-hampir harapanku kepadamu ketika aku berbuat dosa itu mengalahkan harapanku kepadamu ketika aku beramal soleh. Kenapa? Dia mengatakan, karena ketika aku beramal soleh, maka aku menyandarkan amalku dengan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bagaimana mungkin aku bisa 100% ikhlas? Berat untuk saya. Sedangkan ketika saya berbuat dosa, saya berharap kepada ampunan-Mu, wahai Allah. Sedangkan Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya. Asik buat tadi Mas. Ya. Saya ulangi kalimatnya, wahai Allah, hampir-hampir harapanku kepadamu ketika aku bermaksiat, harapanku akan ampunan ketika aku bermaksiat, itu hampir-hampir bisa mengalahkan harapanku kepadamu ketika aku beramal soleh. Karena ketika aku beramal soleh, aku banyak menyandarkan amalku dengan keikhlasan. Sedangkan aku susah untuk bisa ikhlas 100% murni. Sedangkan ketika aku bermaksiat kepadamu, wahai Allah, aku menyandarkan maksiatku, ampunanmu kepada dirimu. Karena Engkau adalah Maha Pengampun. Ya. Jadi Allah itu sejak zaman azali itu, ya Allah Maha Pengampun. Sebuahnya apapun dosanya manusia, Allah Maha Pengampun. Indah toh Mas? Ya. Ini sesuatu yang bisa dinikmati dengan hati. Kalau dinikmati dengan teori matematika, bundet ya Mas. Tapi dia bisa dinikmati dengan hati. Ya. Seorang manusia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia beramal soleh terus sebagai wujud bagian dari harapan dia kepada Allah. Kenapa? Alamatur roja, karena tandanya orang punya harapan yang besar itu adalah idza ahata bil ihsan
alhamahu ala ta'ah. Karena tandanya orang punya rojak yang besar itu adalah setiap kali dia merasakan karunia Allah, maka akan mengilhamkan hatinya dan dirinya untuk mentaati Allah. Agar apa? Agar nikmat Allah sempurna dunia dan akhirat. Begitu para ikhwah. Saya ulangi kalimatnya. Tandanya rojak manusia kepada Allah adalah saat dia dilimpahi nikmat, maka hatinya terilhami, jiwanya diilhami untuk bersyukur dan mentaati Allah. Agar apa? Agar nikmat itu sempurna dunia dan akhirat. Yang kangen diko sinten? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Maka para ikhwah. Jadi mari kita jadikan dari kita ini orang yang punya harapan besar kepada Allah, apapun, karena itu bagian dari baik sangka kepada Allah. Ya, tadi kita sampaikan di awal, salah satu bentuk husnudzon manusia kepada Allah adalah mensifati Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk dirinya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita sifati Allah seperti itu. Jangan pernah berubah. Itu bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian para ikhwah yang bisa kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah taala melapangkan hati kita untuk mentaati Allah. Ya. Menjadikan kita orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan jalan kita menuju Allah. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita nikmati ibadah kita dengan hati kita. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab Ustaz? Monggo nggih pun. Ya monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kecenderungan dari pembahasan itu sebagai individu, kecenderungan sebagai manusia dia memahami rojak itu terasa harus bagaimana. Nggih. Lalu juga nanti ada rojak dalam agama atau umat. Nggih. Karena kan terkadang nanti problem kita hari ini di manusia beragama ini pada saat ditulisnya kitab itu. Iya. Nggih. Ini termasuk dulu nih. Nggih. Beliau belum menemui problematika saat ini yang menghadapi keadaan politik seperti saat ini. Ya. Nggih. Memiliki kekuatan nama Nggih. itu dari rojak itu tadi yang dibahas itu lebih cenderung kepada individu atau juga nanti kepada rojak dalam urusan keumatan. Ya. Seperti mungkin harus di dalam negeri terlalu sensitif ya, kita membahas seperti Palestina. Palestina itu kan seperti yang kita pahami bahwa bebasnya Palestina ke depan yang kita pahami kan satu-satunya kabar itu bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa yang membebaskan. Nah, terus bagaimana mengkompromikan antara rojak umat itu tadi bahwa harapan pembebasan Palestina itu ya kalau kita saya sendiri meyakini seperti itu satu-satunya dibebaskan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sedangkan kita selalu rojak bisa intinya pembebasan Palestina itu ya selalu berharap itu bagaimana mengkompromikan. Satu sisi kita memahami ada kabar seperti dari Nabi. Satu sisi rojak keumatan itu
Ya. Seperti apa? Apakah Ya. nanti sebenarnya kepada individu atau keumatan itu ya seperti itu? Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Monggo sinambi mawon. Para ewas sekalian, pertanyaannya pembahasan rojak kita ini terkait dengan individu atau terkait dengan kaum muslimin secara umum dalam bentuk jamaah. Semuanya ya, terkait dengan apapun, ya, baik kita sebagai pribadi-pribadi muslim atau kaum muslimin secara besar, ya, semuanya terkait dengan itu. Begini, kalau misalkan kita kaitkan dengan akhir zaman, jadi akhir zaman itu masa kemuliaan Islam, bukan masa kehancuran Islam. Ya, kecuali nanti ketika tadi kita sampaikan, ketika sudah datang bau wangi yang dicium oleh seluruh kaum muslim sak dunya, Quran tulisannya terhapus seluruhnya, Ka'bahnya hancur katakan Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah itu ya hilanglah kaum muslim. Ya. Jadi hadis yang lain pun Nabi Muhammad menyampaikan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Jadi di setiap zaman akan selalu ada umat Islam yang dhahirin 'alal haq, dia berpegang teguh dengan kebenaran. Maknanya bagaimana? Kan tidak mungkin Islam itu mulia dimuliakan oleh segelintir orang. Tidak mungkin. Ya umat Islam itu nanti banyak dan mulia. Mulianya Islam ya mulianya kaum muslim. Maknanya bagaimana? Maknanya begini, bahwa ketika kita memandang problematika umat Islam hari ini, maka kita yakini itu sebagai satu bagian dari ujian Allah untuk orang-orang yang soleh. Ya, ujian bagi orang-orang yang soleh. Yang kedua, itu sebagai bagian dari pelatihan yang Allah berikan kepada umat Islam. Itu bahasa saya lebih latihan. Nanti bahasa yang lebih kuat apa? Untuk menghadapi masalah-masalah yang memang ujiannya berat di akhir zaman. Ujian yang Allah hadapkan kepada orang yang beriman di akhir zaman itu bukan untuk membinasakan kaum muslimin. Ya. Dia dipakai oleh Allah untuk memuliakan umat Islam. Wis oke, maka dibersihkan Allah dengan sekian banyak ujian. Jadi, coba bayangkan begini, kalau misalkan hari ini kita sedih, dan kita harus bersedih ketika ada 29.000 kaum muslimin di Palestina yang meninggal, semoga mereka diterima sebagai syuhada. Tapi tahukah kita bahwa sabarnya kaum muslimin di Palestina itu menyebabkan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang masalah Islam hari ini diganti oleh Allah. Ya, kenapa? Ya karena sabarnya mereka diganti oleh Allah, tidak sia-sia itu. Itu belum nanti hikmah-hikmah yang lain, ya. Hikmah-hikmah yang lain. Apalagi, hari ini Allah membuka mata dunia akan keburukannya orang-orang Israel, misalkan, dan lain-lain. Hikmahnya banyak. Tapi intinya bahwa ketika kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemuliaan Islam, Allah menjadikan Islam itu mulia di akhir zaman. Tidak usah khawatir. Dan mulianya Islam tidak mungkin dimuliakan oleh segelintir orang. Gampangnya misalkan begini, orang dunia ini jumlahnya 7 miliar. Mungkin tidak mulianya Islam dimuliakan oleh 500 orang. Mungkin tidak. Orang mungkin, Mas. Jumlahnya 7 miliar loh. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Makkah, yang masuk Islam sekitar 120-an orang. Jumlah orang Makkah diperkirakan sekitar 3.000 orang. Ya, tidak mungkin. Maka oleh Allah diperintahkan hijrah ke Madinah. 8 tahun setelah Rasul hijrah, Rasul datang ke Makkah dengan membawa 10.000 pasukan yang jumlahnya lebih besar daripada penduduk Makkah. Ya.
Jadi nanti tegaknya Islam di dunia ini ya disokong oleh umat manusia yang jumlahnya banyak, orang yang banyak, Mas. Mukeh. Tidak usah khawatir. Yang ketiga, para ikhwah sekalian, mari kita pahami bahwa Imam Mahdi datang itu untuk menyempurnakan kemuliaan Islam. Bukan berarti kemudian kemuliaan Islam tidak datang sebelum datangnya Imam Mahdi. Bisa dipahami. Imam Mahdi di akhir zaman itu datang untuk menyempurnakan kemuliaan Islam. Bukan berarti sebelum Imam Mahdi datang kemudian Islam tidak mulia. Sebagaimana sebelum Imam Mahdi datang, pertanyaannya, apakah Gaza tidak dibebaskan oleh kaum muslimin? Ada riwayatnya yang menyatakan Gaza belum dibebaskan oleh kaum muslimin sebelum datangnya Imam Mahdi. Kan tidak ada. Tidak ada itu. Kalau kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti Ashabul Royatusud yang akan menancapkan benderanya di Al-Iliyah, mana ini? Yerusalem, Al-Quds. Apakah itu hanya bisa dimaknai bahwa saat itu saja Palestina bisa dibebaskan oleh kaum muslimin? Kan tidak begitu. Makna hadis itu bisa banyak. Ya. Sebagaimana kalau dengan melihat Al-Quds dulu dikuasai oleh orang-orang ahlul kitab, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin, setelah tahu dikuasai lagi oleh ahlul kitab, setelah itu dikuasai lagi oleh kaum muslimin, setelah itu dikuasai lagi oleh ahlul kitab sampai sekarang. Jadi prosesnya begitu, yaitulah kehidupan dunia. Ya. Ketika kaum muslimin kehilangan Al-Quds zamannya perang penyerbuan Eropa, perang salib pertama, ya, kemudian dibebaskan sekitar 80-90 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah kemudian Islam di dunia ini hancur? Kan tidak. Boten. Memang kaum muslimin belum bisa membebaskan Al-Quds selama sekian puluh tahun, tapi setelah itu dibebaskan. Ya. Jadi maknanya bahwa di setiap masa itu selalu ada orang yang beramal untuk Allah, setia dengan Allah, selalu ada. Dia bisa di tempat manapun, dia bisa berpindah-pindah. Begitu. Maka harapan kita kepada rahmat Allah itu besar. Jadi, harapan kita akan pertolongan Allah kepada kaum muslimin di Palestina misalnya, itu besar. Ya, besar. Kalau misalkan kaum muslimin di Palestina tidak berharap kepada Allah, tidak akan melawan mereka. Ya, begitu. Justru karena mereka punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beramal. Begitu. Kalau misalkan orang-orang Palestina meyakini, wah ini Palestina tidak akan bebas kecuali zamannya Imam Mahdi, gitu. Kira-kira misalkan apa yang terjadi, Mas? Tidak begitu, mana tidak? Begitu. Ya. Pakatan nggih. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi. Allahu a'lam. Maksudnya waktunya masih ada waktu. 3 menit. Ada pertanyaan lagi? Jawabannya gampang nanti, gampang Mas. Iya atau tidak? Ya. Nonton pemerintahan besok cukup ya pun yang sangat kulaturakan tidak malih mugi Allah Ta'ala melapangkan dada kita untuk mentaati Allah sampai kita nanti dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan kematian kita. Setelah itu kita menikmati apapun yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian saya kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua hewan kita tetap telah menyampaikan menjelaskan dalam hikmah yang pertama dari Al-Hikam
min alamati i'timadil 'abdi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i inda raja'i. Nuqsanur raja'i inda zalal. Di antara tanda bergantungnya seseorang kepada amal adalah yaitu lemahnya harapan ketika dia melakukan kesalahan. Jadi memang menata hati itu sesuatu yang tidak mudah, dan ini karena amal hati itu yang tahu ya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ini semua kita bisa menyeimbangkan antara amal hati dan amalan lahir kita, yang dengan itu kita kemudian bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati Allah dan Rasulnya zahiran dan batinan, secara lahir dan batin. Demikian kajian malam hari ini. Monggo dinikmati minumannya, makanannya yang ada, silahkan ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mungkin ada yang mau mundur, ya, silahkan monggo. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama seluruh panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan di dalam penyiapan kajian kita ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية